Baik pemirsa, berbicara tentang transformasi digital, ini tak sekedar tentang aplikasi tapi tentang trust, partisipasi dan juga transparansi. Nah, kita mau beralih dari sisi akademik dan juga sosial nih Pak Junaidi. Kalau tadi dijelaskan Pak Wiwit bagaimana membangun kepercayaan masyarakat dengan fast respon, kemudian bagaimana transparansi juga dibuka. Kalau ada review yang jelek juga muncul gitu. Jadi ini juga memaksimalkan kinerja kepolisian sekaligus juga kepercayaan masyarakat dan juga menarik partisipasi publik. Kalau melihat dari segi keamanan aplikasi ini menurut Pak Junaidi seperti apa dari sisi akademik dan sosial? Yang pertama dulu, Pak Lilo tadi menyampaikan soal CCTV. CCTV yang kemudian menjadi legacy atau legal standing kewenangan dari pemerintahan daerah. Sebenarnya kalau kita hubungkan dengan Pak Wiwit tadi, itu kolaborasi. Jadi ketika kemudian ada satu bentuk kejahatan, berarti kemudian di sini yang bergerak bukan hanya kepolisian ketika kemudian dipencet OSS itu, tapi pemerintahan daerah, kolaborasi itu ada. Artinya ini yang kemudian dibutuhkan saat ini antara pemerintah daerah dengan kepolisian, yang kepolisian itu merupakan hierarki pemerintah pusat, akan tetapi dalam prakteknya pemerintahan daerah tetap kemudian mereka bersinergi. Satu itu tentunya. Yang kedua yang kemudian menjadi pertanyaannya adalah berkaitan dengan substansi daripada Libas ini, aplikasi Libas. Hari ini siapa yang nggak pakai handphone seperti itu? Semuanya pakai handphone. Handphone itu menjadi satu bentuk sarana orang untuk berkomunikasi. Dan inti daripada kemudian kita bicara Libas hari ini itu adalah komunikasi. Ketika komunikasi itu kemudian digunakan, maka masalah itu kemudian bisa segera mungkin diselesaikan. Tidak ada kemudian negara yang berkembang ya, contohnya Amerika Serikat, negara Kanada, negara Finlandia, nggak ada permasalahan sama sekali. Masalah itu tetap ada, tapi kehadiran pemerintah dalam hal ini itu menjadi salah satu bentuk wujud daripada kenyataan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Aplikasi Libas saya pikir untuk bisa menjawabnya itu semua. Terlepas kalau kemudian ini ada variabel yang harus diperkuat, ini nanti proses seperti itu. Tapi tentunya kemudian saya katakan ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wiwit bahwa ada pencet tombol SOS, ada kemudian kentongan seperti itu. Ini bagian daripada mengkolaborasikan antara kondisi kebiasaan masyarakat. Yang masyarakat itu biasa bahwa mengenal sistem itu namanya kentongan, itu kan sudah terbiasa, nggak perlu kemudian namanya yang sulit-sulit kayak gitu. Terus kemudian pakainya aplikasi, namanya aplikasi Libas seperti itu. Kenapa Libas seperti itu? Karena kemudian Polrestabes Semarang itu terbiasa menggunakan bahasa-bahasa seperti itu ya Pak Wid ya. Akhirnya masyarakat juga terbiasa kemudian menggunakannya. Saya merasa kalau kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang akan datang, ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan. Karena berangkat dari faktor ini Mbak, bahwa hukum penyelenggaraan pemerintahan itu akan kemudian menjadi sempurna jika itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Saya pikir itu. Saya sepakat sekali itu. Wah, kalau kita berbicara tentang bagaimana kebiasaan dan juga kalau berbicara dengan kebiasaan ini pengennya ini sesuatu yang berkelanjutan atau sesuatu yang continuity ya. Jadi ini berkelanjutan gitu Pak Lilo. Kalau dari DPR sendiri ada nggak sih Pak Lilo roadmap panjang gitu terkait aplikasi ini? Apalagi tadi dijelaskan ini tuh prototipe nasional gitu boleh dibilang ya. Inovasi yang sangat patut diapresiasi dan juga mungkin dikembangkan lebih luas lagi bisa pemanfaatannya gitu, mungkin secara regional barangkali begitu. Silakan Pak Lilo. Iya, kalau roadmap di DPR di Kota Jaya sementara ini nggak ada, tapi yang jelas kita dan pemerintah selalu support, terutama apa yang disampaikan Pak Waka terkait aplikasi Libas ini. Kami melihat aplikasi Libas ini sangat efektif dan sangat membantu masyarakat Kota Semarang tentunya dalam menciptakan keamanan baik di lingkungan maupun individu, karena terkait tadi disampaikan dimanapun bisa memberikan sinyal bahwa lewat HP apalagi dalam keadaan tertentu bisa langsung memberikan sinyal ke pihak kepolisian. Ini sangat kita dukung. Yang jelas Dewan dan tentunya mendorong yang kita punya kan di Dinas Kemenfo ini supaya menyediakan akses CCTV ini yang bisa diakses dan disambungkan di aplikasi Libas ini
mendorong memang kalau bisa di seluruh titik-titik rawan atau mungkin di setiap RT supaya bisa pemasang CCTV dan aktif. Nah, tadi disampaikan kalau sudah aktif semua polisi tidur gitu kan, itu sudah enak ini, sudah meringankan beban dari kepolisian. Memang kalau bicara keamanan nggak bisa lah kita dipasrahkan semua ke pihak kepolisian. Kita juga butuh peran aktif dari masyarakat tentunya untuk bisa saling menjaga lingkungan terkecil lah di kampung masing-masing. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Tadi menarik sekali yang disampaikan Pak Lilu ya, bagaimana pemanfaatan dan juga ini tuh sangat-sangat dibutuhkan gitu. Apalagi masyarakat saat ini, tetapi itu jangkauannya apakah benar-benar sudah terserap dan juga sudah menyeluruh. Ini mungkin masih menjadi tantangan tersendiri bagi kepolisian atau bagi aplikasi Libas nih. Mungkin bisa ditambahkan Pak Wiwi terkait adakah kendala-kendala teknis maupun non teknis dalam mengembangkan aplikasi Libas ini? Ya, lanjut dari kentongan digital masih terkait. Karena kentongan digital ini di situ ada pointer poin untuk tambah CCTV bagi masyarakat. Nah, kita ajak peran serta masyarakat selain CCTV dari Pemkot dan dari jajaran pemerintah, itu dari masyarakat juga untuk ayo daftarkan CCTV-nya. Tapi kebanyakan dibantu oleh para polisi RW kami, dan kami target juga untuk ayo bantu daftarkan CCTV warga dan ajak RT-RT ini untuk bisa memasang CCTV-nya. Sekarang harga CCTV pun murah-murah sehingga bisa dikoneksikan ke comment center kami. Nah, inilah wujud terkoneksinya. Bisa sebarannya, bisa CCTV-nya seperti peta dia. Titik mana ini ada CCTV dia, live dia. Ada yang offline juga, live. Ya, terus kita bisa track sampai ke dalam. Jadi kami bisa analisa mana sih gang-gang yang belum ada CCTV-nya, sehingga kami bisa push polisi RW kami untuk berkoordinasi dengan para ketua RT. Ayo dong, ini untuk kepentingan bersama, pasang dong CCTV-nya. Akhirnya ya alhamdulillah kalau memang dibantu oleh pemerintah kota dari DPRD untuk bisa ayo menambah CCTV-nya karena penting untuk kita bersama. Memang sulit untuk merubah budaya ya, termasuk budaya dari personil kami, dari yang mungkin tidak sibuk konvensional jadi agak sibuk dengan adanya ini, termasuk masyarakat dari mulai konvensional ke digital itu memang agak sulit. Dan ini jumlah CCTV-nya nggak main-main, Mbak, yang udah terkoneksi ke sini. Sini statistik menyebutkan bahwa jumlah CCTV itu saat ini sudah 41.462. Ya, sekarang saya tantang lah satu Indonesia ini mana sih yang CCTV wilayahnya yang segini banyaknya yang terkoneksi dengan kami gitu kan, dengan comment center. Yep. Ya, boleh kalau memang ada, kota mana sebutkan, kabupaten mana sebutkan. Ada nggak yang terkoneksi dalam satu titik yang kita bisa monitor setiap saat? Itu saja, Mbak. Ya. Wah, ini menarik sekali ketika semua mengoptimalkan letak-letak CCTV dengan tadi ya bagaimana aplikasi ini bekerja dan juga tahu spot-spot mana ini yang rawan dan juga yang belum ada CCTV gitu. Kalau dilihat dari sebaran tersebut, apakah mereka juga maksudnya publik atau masyarakat ini juga sudah bisa menerap secara teknologi begitu? Baik, silakan. Ada warga laporan. Nah, ini benar, ini bisa jadi salah satu contoh ya. Bisa dilihatkan Pak, itu bentuk laporannya seperti apa? Oh, ada apakah SOS ataukah aduan, ternyata alarmnya bunyinya seperti itu ya? Ini, bisa lihat. Mengganggu ketentraman lingkungan dan rumah, menagih hutang dengan membawa gerombolan. Oh, dari atas nama ini, tapi namanya jangan di ini ya. Iya, betul. Ini saja. Jadi ini real nih. Ini real pemanfaatnya real live, dari warga ya. Langsung saya ditangkap kamera ini ya. Enggak main-main saya. Nggak ada potongan video. Enggak ada potongan video. Ini benar, nanti pasti ya petugas akan menindaklanjuti ini dan ratingnya ada.
yang kita awasi secara live gitu. Rating Itulah. dan juga review ya. Sambil tidur aja saya sebenarnya sudah kerja gitu. Saya sebenarnya nggak perlu ke kantor. Saya mau bisa kerjain kerjaan yang lain gitu kan. Semua termonitor dari handphone, termasuk anggota kami kerja atau tidak, masuk atau tidak. Ada titiknya semua. Dia absensi itu udah digital juga. Dia masuk kalau misalkan dia tidak absen, titiknya nggak sesuai dengan GPS, itu tidak akan hijau. Oh wow. Bisa potong gaji tuh. Masuk kalau dosen nggak ngajar ya Iya bisa, harusnya gitu. Salah satu contohnya ya Pak Junaidi Iya. ya. bisa kerja sama. Kalau sistem nggak akan bisa bohong, ya kan. Kalau dia sakit ya dia harus kirim surat sakitnya. Oke, Ini oke. real ini. Ya. Wow, ini benar-benar real ya Beneran ya? pemirsa. Bisa lihat tuh. Jadi langsung tadi bunyi alarmnya, Iya. bunyi notifikasinya dijelaskan dan juga ini dijelaskan bagaimana titik alamatnya. Berikut kemudian data pelapornya dan di sini ada nomor WhatsApp dan Ada juga semua. telepon. Jadi Ada. ini sangat bagaimana Iya. menyikapi atau merespon Oke. ini sangat mudah sekali. Iya. Terima kasih banyak Iya, Pak Wiwit sudah diberikan informasi dan juga tadi tertangkap layar oleh pemirsa langsung. Ke Pak Junaidi, Iya. melihat dari sisi akademis mungkin ya, bagaimana publik ini bukan hanya percaya tadi transparansi juga, tetapi juga melek dan mampu memanfaatkan aplikasi yang luar biasa ini tentu harus dibarengi dengan literasi digital begitu. Iya betul Mbak. Ya, bisa Nah, ditanggapi Jadi terkait tersebut. kalau kemudian saya lihat memang aplikasi ini menjadi salah satu inovasi yang penting ya, karena ini baru pertama kali di Republik Indonesia ya. Saya di perguruan tinggi juga USM sudah berkali-kali mensosialisasikannya dengan Di mahasiswa ya, ya, Pak di Junaidi ya. mahasiswa juga mereka kemudian ketika kita kumpulkan silakan unduh bareng-bareng seperti itu, karena satu saat mereka ketika kedudukan mereka di Semarang maka hukum yang berlaku adalah wilayah kota Semarang, itu yang kemudian teknisnya. Kalau kemudian mereka mahasiswa luar kota seperti itu, mereka ada kejahatan di tempat kota Semarang, maka otomatis mereka kan kemudian memungkinkan ya bisa seperti itu. Tapi kalau kemudian mereka di luar wilayah seperti itu nanti Pak Wakapolres yang kemudian jawabnya seperti itu. Konteksnya tentunya ya sesuai dengan wilayah masing-masing, karena ini berkaitan dengan wilayah kota Semarang. Nah, saya lihat memang aplikasi ini proses ya. Proses dalam artian sudah jadi, tinggal menggunakannya, tinggal bagaimana masyarakat nanti memahaminya, terbiasa untuk menggunakannya. Ya, kalau kemudian kita bahasa Jawa itu kan ada filosofi Jawa, pengen biasa jalanan saking kulina. Kalau kulinanya nanti kemudian ada masalah, tadi aja gitu. Ya, ketika kemudian ternyata ada, saya kaget juga ternyata ini ada apa ya. Tak pikir kiriman BRI biasanya ya, bank ya atau apa namanya uang masuk. Ternyata kemudian laporan, ini ada warga yang kemudian perlu dibantu ya Bapak Kapolres ya. Jadi kalau dalam prakteknya seperti itu, masyarakat kan nanti akan terbiasa juga. Kalau ada uang masuk bank itu kan ada suaranya kan beda. Loh, ini suaranya seperti ini ada masyarakat tanggapi. Oh, kalau mereka ada masalah, mereka kemudian ya nanti kita sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan juga ya ketika kemudian menanggapinya. Saya berharap kemudian aplikasi ini kalau tadi sudah 2000-an lebih ya seperti itu, saya kemudian punya analisis ya bahwa nanti 2 tahun, 5 tahun yang akan datang, semua masyarakat akan terbiasa. Karena kalau kemudian sama juga seperti ini ya, mahasiswa kita, kemudian anak-anak muda kita saat ini, masa COVID ini kemudian menjadi satu pengaruh yang besar. Bagaimana kemudian kita itu harus wajib mau tidak mau melek digitalisasi. Kalau enggak, kita ketinggalan seperti itu konteksnya. Dengan aplikasi Libas ini didukung dengan CCTV yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Pak Lilu seperti itu, bahwa pemerintah daerah juga kemudian telah menganggarkan bagi RT RW yaitu kemudian 25 juta. Silakan itu difungsikan untuk keamanan, ketertiban. Ini saya pikir ya sudah bersinergi seperti itu. Tinggal nanti kita butuh waktu prosesnya. Kapan itu kemudian sempurna? Ya ini menyesuaikan dengan masyarakat. Jadi hukum itu atau kepentingan penyelenggaraan pemerintahan itu tidak bisa jalan apabila kemudian kita tidak sengkuyung bersama-sama. Wow, saya suka sekali. Sengkuyung bersama-sama ini memang perlu melibatkan semua pihak dengan kolaborasi yang sudah apik lagi terjalin. Kita akan kembali sesaat lagi.